Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk pertandingan yang baru saja selesai bermain, di mana PSS Sleman dengan Persita Tangerang berhasil dimenangkan oleh Persita ya dengan skor 1-2. Jadi kalau saya boleh simpulkan, selama 90 menit ini merupakan pertandingan yang cukup enak untuk dinikmati atau enak untuk ditonton. Saya tidak membahas masalah hasil menang, kalah, atau imbang ya. Tapi yang saya ingin bahas adalah bagaimana kita melihat skema permainan dari kedua tim yang berjalan cukup baik sebenarnya. Tapi apa yang membedakan dari PSS Sleman dan Persita Tangerang, ini yang saya ingin jelaskan dari babak pertama hingga babak kedua. Di babak pertama, sebelum kita masuk babak pertama, saya ingin kasih tahu dulu bahwa PSS Sleman secara skema permainan ini lebih ke bola possession dan temponya ini pelan. Saya sudah beberapa kali nonton PSS Sleman secara berturut-turut dan saya sudah katakan bahwa skema permainan dari PSS Sleman ini sudah cukup baik di bawah dari Coach Seto dengan bermain tempo pelan ya, bola possession tapi temponya pelan. Sedangkan untuk Persita Tangerang ini memiliki skema permainan yang cenderung lebih cepat. Saya sudah menonton di 3 pertandingan terakhir pun tetap konsisten. Jadi bermainnya cepat, passing-passing cepat, dan tentunya ini sangat berbeda dengan gaya permainan dari PSS Sleman. Nah, lalu kedua skema permainan yang berbeda ini dipertemukan di pertandingan kali ini. Jadi di babak pertama, sebenarnya untuk gaya permainan kedua tim ini sudah terlihat berbeda. Karena ketika Persita Tangerang membawa bola, itu lebih cepat bermainnya ya, passing-passingnya cukup cepat. Dan PSS Sleman juga ketika mendapatkan bola ini untuk memainkan tempo dulu ya. Tapi yang membuat perbedaan adalah kreativitas saat membangun serangan. Apa yang berbeda? Ketika Persita Tangerang membangun serangan, ini banyak sekali pemain yang melakukan manuver-manuver atau switch position. Ini yang nggak bisa diantisipasi oleh pertahanan PSS Sleman. Makanya di 15 menit awal, di luar dari set play bola mati ya, peluang-peluang gol yang tercipta dari Persita Tangerang ini sudah menciptakan 4 peluang. Dan ini hampir rata-rata peluang yang tercipta itu prosesnya melalui sektor sayap. Ini karena adanya pergerakan dari para pemain Persita Tangerang yang melakukan switch position sangat cepat. Bae Sin Yong yang menjadi gelandang bertahan ini juga sering membantu ke area kanan. Yanto Basna yang bermain di sayap kiri ini juga ikut masuk ke tengah. Sama seperti Vidal yang suka melakukan manuver-manuver ke kiri, ke kanan, ke tengah. Jadi inilah yang membedakan kreativitas penyerangan dari Persita Tangerang dengan PSS Sleman. Untuk PSS Sleman ketika membangun serangan ini tidak adanya kreativitas. Makanya pertahanan dari Persita Tangerang sebenarnya di 45 menit babak pertama tidak terlalu kerepotan untuk menahan serangan-serangan dari PSS Sleman. Ya, kita lihat di babak pertama, peluang yang tercipta dari Persita Tangerang, kalau boleh saya hitung ini ada 8. Ini semua peluang yang berbahaya dari set play bola hidup. Dan salah satunya menjadi gol dari Wildan Ramdhani. Sedangkan dari PSS Sleman, ini ada 3 peluang di babak pertama. Yaitu dari Cagas ya, yang kembali lagi itu harusnya bisa 100% ya minimal on target. Karena itu one by one dengan kiper, tapi bolanya justru ke atas. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Tapi is okay, ini salah satu peluang. Lalu yang kedua dari Zevalente yang melakukan shoot tapi masih tepat di kiper dari Persita Tangerang. Lalu yang ketiga dari Kim Jeffrey yang berbuah gol. Artinya dari peluang gol yang tercipta, ini memang terlihat Persita Tangerang yang lebih banyak melakukan peluang. Ini ya yang saya bilang karena kreativitas penyerangan yang berbeda. Dan 2 gol yang tercipta dari Kim Jeffrey dan juga Wildan, ini 2 golnya tercipta melalui set play bola hidup. Artinya memang skema penyerangan dari kedua tim dengan gaya permainan yang berbeda, ini bisa membuahkan gol. Walaupun memang peluang yang tercipta lebih banyak untuk Persita Tangerang. Tapi kembali lagi finishing ya, di babak pertama itu ada 8 yang tadi saya hitung. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, dari menit 46 sampai menit 75-an, itu Persita Tangerang tetap mendominasi. Dalam arti kata tetap melakukan tempo yang tinggi, tidak mengurangi tempo bertahan atau PSS Sleman lebih
menyerang. Enggak, tetap masih sama keadaannya. Persita Tangerang tetap memainkan bola-bola cepat. Sedangkan PSS Sleman lebih cenderung lebih lambat ya untuk bermain bola possession-nya karena gaya permainan yang berbeda. Dan di sini Persita Tangerang sempat unggul dulu melalui gol dari Saha ya, Osa Saha di menit ke-50. Dan itu kembali lagi melalui set play bola hidup. Jadi 3 gol yang tercipta di pertandingan kali ini itu terlihat semuanya melalui set play bola hidup. Jadi cukup bagus ya pertandingan ini, semua gol ini melalui set play bola hidup. Nah, ketika sudah unggul 1-2 kedudukan untuk Persita Tangerang, ini Persita Tangerang tetap ngegas. Tidak memberikan tempo yang menurun ya atau sedikit bermain defense, enggak, tetap ngegas. Sampai di menit 80-an PSS Sleman banyak melakukan pergantian pemain. Zevalente ditarik ya oleh ada Sadam, lalu ada Hoki Cakra bermain, lalu ada Todd Verret juga bermain. Cuma yang disayangkan kenapa Todd Verret nggak dimainkan dari awal ya. Ini sebenarnya yang saya ingin tanyakan di dalam hati, kenapa Todd Verret justru dimainkan di menit 80. Tapi oke lah, ini keputusan Coach Seto yang lebih paham. Jadi ketika pemain ini bermain, artinya PSS Sleman ingin bermain tampil menyerang ya, full attack. Tapi apakah yang terjadi bahwa dengan 10 menit yang tersisa, artinya PSS Sleman menekan pertahanan Persita Tangerang, ini juga nggak membuahkan peluang-peluang gol yang berbahaya. Bahkan tidak menciptakan setengah peluang pun. Ini yang saya lihat bahwa penyerangan dari PSS Sleman ini terlalu minim kreativitas, jadi mudah diantisipasi oleh pertahanan dari Persita Tangerang. Berapa kali umpan-umpan long ball yang dikirimkan ke area dalam kotak penalti PSS Sleman ini juga mudah diantisipasi oleh pertahanan Persita Tangerang. Jadi yang saya lihat di pertandingan kali ini selama 90 menit, bahwa skema penyerangan dari Persita Tangerang ini lebih berhasil daripada PSS Sleman. Walaupun memang kedua permainan berbeda ya skemanya. Tapi kita lihat terhitungnya peluang yang tercipta, Persita Tangerang ini lebih banyak daripada PSS Sleman. Dan peluang-peluang gol yang tercipta dari Persita Tangerang ini hampir semuanya peluang berbahaya. Sedangkan untuk PSS Sleman di babak kedua justru tidak memperoleh peluang yang berbahaya lagi seperti di babak pertama. Jadi yang saya ingin berikan kritikan ya, atau mungkin yang saya bisa ambil ya di pertandingan kali ini, bahwa memang terlihat jelas bagaimana kualitas pemain dari PSS Sleman ini belum mendukung skema permainan dari Coach Seto. Ini berapa kali saya sudah katakan bahwa PSS Sleman ini membutuhkan lini serang yang tajam, yang haus gol. Ini terlihat berapa kali ketika PSS Sleman membangun serangan, di depan selalu kandas. Cagas juga yang sebagai target man tidak memberikan perubahan apapun selama bermain ya di babak pertama. Todd Verret juga baru main di babak kedua, walaupun Todd Verret juga bermain cukup baik sebenarnya di dalam 10 menit terakhir. Jadi inilah yang saya tetap simpulkan, bahwa skema permainan dari PSS Sleman ini tetap oke, tetap baik. Tapi kembali lagi ke kualitas pemain dalam menciptakan kreativitas untuk membuat peluang gol. Sedangkan untuk Persita Tangerang, skemanya sudah berjalan cukup baik dan manuver-manuver pemain ya, switch positionnya ini cukup bagus yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Jadi inilah yang membuat perbedaan sebenarnya antara skema PSS Sleman dengan Persita Tangerang, dengan manuver-manuver para pemain dari Persita Tangerang yang terlihat sangat kreatif untuk membangun serangan. Terbukti juga peluang gol yang tercipta lebih banyak. Jadi inilah video yang saya bisa berikan kepada kalian. Untuk PSS Sleman nanti akan bertemu dengan Bayangkara ya. Kita akan lihat bagaimana. Lalu untuk Persita Tangerang akan bertemu dengan Bali United. Kalau Persita Tangerang bisa mempertahankan permainan seperti ini, harusnya bisa melawan ya untuk Bali United nanti. Karena dengan skema permainan yang sudah cukup baik, kalau saya katakan Persita Tangerang ini masih lebih baik secara skema dari Bali United. Tapi kalau kualitas pemain memang terlihat Bali United yang lebih baik ya kalau dari kualitas pemain. Tapi kita lihat nanti skema permainan dari Persita Tangerang bisa konsisten atau tidak. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan pada kalian. Untuk PSS Sleman tetap semangat, semoga di match berikutnya mendapatkan hasil positif. Dan untuk Persita Tangerang selamat mendapatkan 3 poin, semoga di match berikutnya lawan Bali United
tetap mendapatkan hasil yang positif. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.